Di dalam ruang kendali labirin, Ramirez bingung tujuh keliling, gak tahu harus berbuat apa setelah mengetahui kekuatan musuh yang sangat gak ngotak. Meskipun begitu Treni, Chalgurio, Minette dan yang lain tanpa putus asa tetap menghadang para musuh. Meskipun mereka tahu jika mereka terlalu lemah, karena terlalu bingungnya, Ramirez mengirimkan instruksi pikiran kepada semua orang untuk diskusi. Di situ Venom berkata, "Kau tidak usah khawatirkan kita. Entah berapa kali kita mati, semuanya pasti hidup lagi. Tapi beda cerita dengan Masayuki, semuanya akan berakhir jika Masayuki dibawa musuh, dan kini Masayuki dibawa Bonnie ke tempat yang aman." Dengan komunikasi pikiran Ramirez memberikan perintah, agar Bonnie membawa Masayuki ke tempat yang udah direncanakan. Setelah memberikan perintah itu Ramirez menghela nafas lega, namun ini bukan berarti semuanya telah berakhir. Gak lama Ramirez mendapat laporan jika pasokan mana dari Veldora telah terputus, dan itu bisa membuat kota-kota muncul lagi ke permukaan untuk 10 menit ke depan. Ramirez kaget dan mengira jika Veldora telah kalah. Namun di layar tiba-tiba muncul sosok mengerikan, muncul dua musuh baru dengan 3 pasang sayap di tubuhnya, yang satunya wanita dengan otot besar dan yang satu lagi bocil yang masih kawai-kawainya. Meskipun mereka berdua wanita, jumlah EP mereka sekitar adalah 1 juta, tapi itu tidak pasti, bisa aja lebih, karena mereka masih ada di luar labirin jadi belum tahu kekuatan mereka sebenarnya. Melihat penampakan kekuatan musuh yang sangat nggak ngotak itu, Ramirez semakin gak tahu lagi untuk mempertahankan labirin. Namun di situ muncul harapan, "Serahkan semuanya padaku, kota yang telah dibangun Tuan Rimuru tak akan mudah dihancurkan." Suara itu berasal dari Gerudo yang baru aja bangun. Setelah ngocok, evolusi maksudnya. Jumlah kekuatan Gerudo F2,37 juta itu sudah termasuk peralatan yang ada di badannya. Bukan hanya Gerudo, ada juga Kumara dengan kekuatan sebesar F1,9 juta tanpa memakai peralatan sudah sebesar itu, bayangkan. Di situ Ramirez agak sedikit tenang, namun ternyata masih ada lagi bahaya yang sebenarnya yang sudah direncanakan musuh. Siasat Veldway masih belum berakhir. Tiba-tiba semua orang di ruang kendali banyak yang gak sadarkan diri. Dan itu adalah karena tindakan Dino. Dengan penuh pertanyaan dalam pikirannya, Shinji bertanya kepada Dino kenapa melakukan semua ini. Namun Dino tidak peduli dan langsung menangkap Ramirez. Namun hal itu digagalkan oleh Beretta. Dalam sekejap juga, Shinji menyerang Dino, tapi Dino hanya tersenyum sambil menghindari serangan Shinji. Dino berkata, "Ramirez, maafkan aku, untuk menghindari pertumpahan darah sia-sia, bisakah kau ikut denganku dengan cara damai? Aku berjanji tidak akan melukaimu." Namun, dengan spontan Ramirez menolak. Lalu Dino mengatakan jika dirinya adalah pengamat. Di situ Ramirez sedikit agak curiga, dengan maksud pengamat dalam ucapan Dino itu, apakah 7 malaikat asli yang diciptakan Veldanava? Namun Dino cuma berkata, saat Veldway pergi ke dunia lain, tugas mengawasi dunia ditugaskan kepada Dino. Ngomong-ngomong ya, sebenarnya nama yang dimiliki Ramirez juga didapatkan dari Veldanava, cuma Ramirez lupa karena keseringan reinkarnasi. Dino di situ mengatakan, karena adanya suatu kejadian, Dino berubah bentuk dari Seraphim menjadi Fallen Angel. Tanpa kebanyakan bacot, Dino ingin tahu pendapat Ramirez untuk menyerahkan diri atau adanya pertumbuhan darah. Ramirez tidak peduli, dan malah nanya siapa yang merintahin Dino. Ramirez mencoba menebak jika ini semua atas perintah Gi, namun melihat dari cara menjawab Dino, sepertinya dalang dibalik ini semua bukan Gi melainkan Veldway. Di sini juga negosiasi Dino gagal. Dan Ramirez lebih memilih untuk tidak mengkhianati Tempest. Ramirez berkata maju Beretta-chan. Dino juga mengeluarkan pedang yang sangat besar bernama Kusurekiba. Dino adalah 400.000, namun berkat unggul pedangnya kini total nya sebesar 2 juta. Di satu sisi Beretta cuma punya 400.000. Di ruang kontrol labirin menjadi medan pertempuran. Dino mulai melakukan serangan dengan pedangnya namun Beretta menghindarinya. Dino tanpa lelah mengayunkan pedangnya. Sedangkan Beretta cuma bisa menghindar, bahkan jika sekali saja Beretta terkena serangan pedang itu mungkin Beretta langsung hancur. Untuk mengetahui kelemahan dari Dino, Beretta melakukan pergantian atribut sihir secara terus-menerus. Meskipun mereka terpaut sangat besar, tapi skill bertarung mereka tidak jauh berbeda. Bahkan saat serangan Dino meleset, Beretta mampu sedikit melukai Dino. Bagi Dino pertarungan ini sangat sulit, karena Dino nggak mau membunuh Ramirez.
Seandainya Dino tidak peduli hidup matinya Ramirez, maka otomatis Dino bisa lebih cepat menyelesaikan pertarungan ini. Di situ tiba-tiba Dino menggunakan Valen Hypno, dan seketika Dino melepaskan kekuatannya, dengan tujuan supaya Beretta tertidur. Beretta seketika lemas dan mengantuk, lalu saat Dino ingin menangkap Ramirez, tiba-tiba Apito datang di ruang kontrol labirin untuk menghentikan Dino. Beretta nggak akan bangun selagi Dino tidak menyuruhnya bangun. Dengan sadisnya, Apito membunuh Beretta karena bisa hidup lagi, jadi nggak masalah. Seketika Beretta hidup lagi dan terlepas dari skill Dino, Beretta berniat mengantungkan semuanya sama Apito. Namun Apito sendiri nggak yakin jika dia bisa mengalahkan Dino. Semuanya terasa sia-sia bagi Dino, ya gimana semua akan terus hidup selagi ada di dalam labirin. Di kekuatan Apito adalah 700.000, Apito pun menerjang menyerang Dino. Dan untuk sekarang Apito masih bisa mengimbangi Dino. Nggak lama Beretta akhirnya bangkit kembali seutuhnya. Beretta pun juga membantu Apito. Sekarang Dino diserang oleh dua orang sekaligus. Dalam keadaan panik, Dino masih bisa berpikir. Dalam pikiran Dino tahu jika Fulgrim yang lain juga terdesak oleh Rimuru. Dalam benak Dino, dia nggak nyangka jika Rimuru bisa keluar dari kurungan dimensi. Dan yang lebih mengejutnya lagi, Rimuru dapat memojokkan Fulgrim. Dan ternyata Dino yang kita tahu pemalas nyatanya punya bawahan, yaitu gadis berotot dan gadis mungil yang baru tiba di luar labirin. Namun kedua bawahnya sekarang lagi menjalankan perintah dari Fulgrim, jadi nggak bisa bantu Dino. Hal itu membuat Dino sedikit emosi. Dino yang orangnya yang pemalas, dan tentu saja malas berpikir karena itu buang-buang energi. Namun di sini Dino berpikir keras harus gimana pertarungan ini. Sementara Fulgrim melihat Dino cuma bengong doang. Memerintahkan Dino untuk segera melakukan tugasnya, yaitu membawa Ramirez. Di lain cerita, Fulgrim mengamati Chornu. Dan dia merasa kesal karena Chornu dari tadi belum menghabisi para musuhnya. Fulgrim akhirnya memutuskan untuk bergerak. Sementara Masayuki sendiri merasa emosi karena kenapa dia selalu diincar musuh. Saat melihat Venom dan kawan-kawan yang lainnya sibuk bertarung, mulai muncul bentrokan di hati Masayuki. Dan Masayuki memutuskan untuk tidak menjadi pengecut yang kerjanya lari dan bersembunyi di balik tubuh seseorang. Dan gak lama muncul suara dunia mengatakan jika skill unik Masayuki, yaitu Chosen One, kemampuannya mulai bertambah lagi. Dan kini Masayuki dapat menggunakan Spirit Guide. Masayuki berkata kepada Bonnie, "Jadi Bonnie, kenapa kita tidak kembali saja ke rekan-rekan kita?" Bonnie hanya menggaruk kepalanya dan menuruti permintaan Masayuki. Dan mereka berdua pun tertawa sambil berjalan balik ke medan pertempuran. Namun secara ajaib muncul Fulgrim di depan mereka. Fulgrim tanpa banyak cincong langsung menarik pedangnya untuk menebas Bonnie, namun tindakannya dihentikan oleh Chronoa. Di situ Fulgrim sedikit terkejut dengan hadirnya sosok pahlawan di depan matanya. Tanpa banyak bicara, kedua orang itu seketika langsung bertarung. Karena terlalu cepatnya yang terlihat cuma cahaya merah dan cahaya putih dan suara benturan kedua pedang mereka. Melihat kesempatan itu, Masayuki dan Bonnie pergi dari tempat itu. Sedangkan Fulgrim ketika bertarung dengan Chronoa, dia merasakan jika Chronoa memiliki skill Seri Malaikat, yaitu Hawking Sariel. Tanpa pikir panjang, Fulgrim menggunakan skill milik Michael untuk mendominasi Chronoa. Dan dalam sekejap, Chronoa juga berlutut di depan Fulgrim sambil melepaskan topengnya. Fulgrim pun memberikan Chronoa perintah untuk bergabung dengan Chornu dengan tugas membunuh Masayuki. Sedangkan Masayuki dan Bonnie sudah balik ke tempat Venom. Sementara Chornu sangat emosi saat Masayuki yang asli hadir. Karena dengan kata lain, dari tadi dia tertipu dengan Masayuki palsu. Nggak lama di depan Masayuki muncul wanita kawaii. Dan itu adalah Chronoa. Namun dalam kasus ini kita sebut aja Sariel yang menuruti perintah Michael. Di situ Masayuki terpesona saat melihat wajah yang imut dan kawaii dari Chronoa tanpa topeng. Nggak lama juga terdengar suara dunia memberitahu jika itu merupakan cinta sejati pahlawan. Berkat kejadian itu, skill unik Chosen One milik Masayuki berevolusi menjadi skill Ultimate King of Heroes. Modal cinta pandangan pertama skillnya berevolusi. Masayuki sendiri juga nggak tahu kenapa dia bisa mendapatkan skill ultimate itu. Seketika Minit dan Chalgurio seolah-olah dalam diri mereka mengalir kekuatan yang meluap-luap. Dan hal itu berkat skill dari Masayuki. Bagi siapapun yang mempercayai Masayuki, maka akan dapat memperoleh kekuatan itu. Nggak lama juga muncul seorang jablay berambut biru. Sontak jantung Masayuki serasa mau meledak karena berdegup terlalu kencang. Dan jablay itu adalah Fulgrim. Chornu berkata, "Nani?" Chornu bertanya-tanya dalam benaknya karena harusnya Fulgrim lagi bertarung melawan Veldora. Dalam sekejap Fulgrim yang agak sedikit montok memeluk Masayuki. Fulgrim berkata, "Aku sudah lama mencari Muruda.
Selalu ingin bertemu denganmu. Setelah itu Fulgrim menangis dan tangan Fulgrim memegang kepala Masayuki dan dalam sekejap Fulgrim mencium bibir Masayuki. Dengan penuh gairah. Jangan ngecengin adik-adik. Sementara suara dalam hati Masayuki mengatakan, hei ini lembut sekali. Cotomet. Dan Masayuki pun melepaskan ciuman penuh nafsu itu. Jadi pengen. Dan itu tadi adalah ciuman pertama kalinya Masayuki. Sedangkan Chalgurio dan orang dua kekaisaran yang lain mendengar Fulgrim menyebut Masayuki dengan Rudra. Mereka semakin yakin jika di depannya memanglah kaisar yang asli. Sedangkan Chornu emosi. Baginya Fulgrim hanya menghambat misinya. Dan Chornu meminta Fulgrim untuk segera membunuh Masayuki. Fulgrim seketika langsung emosi dan mengatakan kalau begitu pergilah ke neraka. Dalam sekejap Fulgrim melenyapkan Chornu. Dan kini Chornu hilang tanpa merasakan rasa sakit. Bonnie yang baru tahu jika di depannya adalah Rudra yang asli. Dia langsung berlutut dan berkata jika dia menyesal karena dulu pernah menjalankan tugas untuk berencana membunuh Masayuki, dan Bonnie yang meminta hukuman mati kepada Masayuki. Nggak hanya Bonnie, namun semua orang juga berlutut di depan Masayuki dan meminta pengampunan atas kegagalan mereka. Masayuki jelas bingung atas apa yang terjadi di sini. Fulgrim mengatakan nggak perlu melakukan apapun karena Fulgrim sudah bahagia. Dan yang lebih penting mereka semua telah melindungi Masayuki. Semua bawahan Kaisar Rudra sontak meneteskan air mata bahagia. Dalam sekejap mereka bersorak atas kejayaan Kaisar Rudra. Sedangkan Masayuki sendiri berpikir jika orang-orang telah salah menilai dirinya karena dia bukanlah Rudra. Melihat Masayuki yang bingung, Fulgrim pun bertanya halus, apa yang kau khawatirkan? Ceritakan sayangku. Fulgrim kembali bertanya, apa kau tak mengingatku? Dalam ingatan Masayuki, Fulgrim merupakan orang yang dapat menarik hatinya saat di Jepang. Di saat itu Masayuki cuma tahu wajahnya. Namun di sini Fulgrim mewajarkan jika Rudra masih bingung dengan situasi saat ini. Dan mulai dari sini, Fulgrim memanggil Rudra dengan Masayuki. Perasaan bingung dalam hati Masayuki semakin berkecamuk. Bagaimana tadi dipanggil Rudra, sekarang Masayuki? Dan ternyata selama ini Fulgrim itu tahu nama Masayuki. Namun dalam benak Masayuki masih bingung. Lantas kenapa Fulgrim tadi memanggilnya dengan Rudra? Masayuki semakin takut jika dianggap Rudra, maka otomatis dia akan semakin diincar banyak orang. Namun Fulgrim menenangkan Masayuki dengan mengatakan, jika Rudra emang butuh kekaisaran, namun jika Masayuki gak butuh semua itu, makanya Fulgrim akan segera meratakan kekaisaran. Semua orang yang ada di situ cuma bisa diam. Sedangkan Masayuki cuma bisa ngomong nani. Lantas Chalgurio tanya apa yang akan Fulgrim lakukan dengan kaisar yang kini jadi musuh. Fulgrim hanya mengatakan jika kaisar yang ada di kekaisaran hanyalah tubuh kosong dari Rudra. Sedangkan jiwa Rudra ada pada Masayuki. Masayuki di sini semakin bingung tujuh keliling. Fulgrim mengatakan meskipun Masayuki nggak mengingat apapun, cinta Fulgrim akan selalu untuk Masayuki seorang Dan Fulgrim nggak akan nyerah untuk membuat Masayuki jatuh cinta kepadanya. Chalgurio dengan semangat membara ingin menjadikan Masayuki sebagai kaisar menggantikan Rudra palsu. Semua orang kekaisaran yang ada dalam labirin juga setuju untuk merebut kejayaan kaisar sebenarnya. Sementara Masayuki nggak tahu harus berkata apa yang pasti dia nggak ngerti situasi ini dan benar-benar bingung dengan kondisi yang sedang dia alami.